Saya Dr. Milkis dari Klinik Genetika. Kalau suka dengan video saya, subscribe dan follow ya. Yes, kamu nggak sendirian loh. Tenang aja, banyak banget pria di atas 50 tahun yang masih masturbasi. Tapi dalam hati tuh mikir, sehat nggak sih ini? Jangan-jangan malah ngerusak hormon, prostat, atau performa. Wah iya dok, karena gue juga suka mikir kayak gitu. Nah, karena banyak yang bingung, hari ini kita bahas jujur aja yuk, berdasarkan sains, nggak pakai mitos. Aku bakal kasih 10 manfaat masturbasi di usia matang, dan 10 risiko yang perlu kamu tahu, supaya praktiknya tetap sehat. Pertama, masturbasi bisa bantu jaga kesehatan penis. Ereksi itu bikin aliran darah ke jaringan penis tetap lancar dan elastis. Anggap aja kayak fisioterapi buat niserpi. Dan yang kedua, bantu jaga kesehatan prostat. Riset dari Harvard bilang, ejakulasi rutin nurunin risiko kanker prostat. Ketiga, nelatih otot dasar panggul. Pas orgasme, otot-otot itu aktif banget. Ini bantu kamu ngontrol ejakulasi dan cegah ngompol. Wah, ternyata nggak cuma soal enak-enakan ya dok, tapi ada manfaat medis juga toh. Pastinya, yos. Tapi biar adil, kita juga harus bahas risikonya. Ada 10 potensi efek negatif kalau nggak dilakukan dengan bijak. Contohnya, bisa bikin kamu menjauh dari koneksi sosial. Kalau terlalu sering, kamu malah malas berinteraksi dengan pasangan atau orang lain. Atau lecet kulit, kalau kamu terlalu agresif tanpa pelumas. Makanya penting banget pakai pelumas yang aman dan nggak terburu-buru. Nah, itu baru sebagian. Kalau kamu mau denger full listnya, lanjut terus ya dengerin podcast ini. Tadi kita udah bahas 3 manfaat masturbasi buat pria usia 50-an ke atas. Sekarang kita lanjut ke manfaat keempat ya. Yang keempat, masturbasi bisa nurunin hormon stres, alias kortisol. Setelah orgasme, tubuh kamu ngeluarin hormon yang bikin lebih tenang. Ini bantu nurunin tekanan darah dan bikin kamu jauh lebih rileks secara mental. Nomor 5 ini penting banget. Saat orgasme, otak kamu dibanjiri dopamin dan oksitosin. Dopamin itu bikin kamu ngerasa happy dan termotivasi. Oksitosin itu hormon bonding yang bikin kamu ngerasa nyaman dan hangat. Yang keenam, masturbasi bikin kamu lebih kenal sama tubuhmu sendiri. Dengan terbiasa, kamu bisa nemuin tanda-tanda aneh kayak benjolan, nyeri, atau gejala awal kanker testis. Ibaratnya, ini cara praktis buat deteksi dini masalah kesehatan. Manfaat ketujuh, bisa bantu tidur lebih nyenyak. Soalnya pasca orgasme, hormon oksitosin dan prolaktin bikin tubuh rileks banget. Kalau kamu sering susah tidur, ini bisa jadi solusi alami. Yang kedelapan, sirkulasi darah di area panggul jadi makin lancar. Ini bukan cuma buat penis, tapi juga prostat, kandung kemih, dan otot sekitar situ. Efeknya, kamu jadi lebih sehat di bagian bawah sana. Lanjut ke manfaat ke-9. Masturbasi bisa bantu kamu ngelatih kontrol ejakulasi. Contohnya pakai teknik stop and start. Kalau kamu punya masalah ejakulasi dini, ini bisa banget bantu atasi. Dan yang terakhir, manfaat ke-10, masturbasi itu bisa menjaga jalur-jalur gairah di otak tetap aktif. Meskipun gak punya pasangan, otak kamu tetap nyala. Ini bantu menjaga libido tetap sehat dan respons seksual gak mandek. Setelah kita bahas manfaatnya, sekarang waktunya kita ngobrol soal risiko dan efek samping dari masturbasi, khususnya buat pria usia 50 ke atas. Karena meskipun ada banyak manfaat kalau dilakukan berlebihan atau tanpa kesadaran, tetap ada konsekuensinya. Risiko pertama adalah isolasi sosial. Kalau masturbasi mulai jadi pengganti interaksi manusia, lama-lama bisa bikin kamu menarik diri dari koneksi nyata. Jadi, pastikan ini jadi bagian sehat dari hidup kamu, bukan pelarian. Yang kedua, cedera kulit. Kalau dilakukan terlalu agresif atau tanpa pelumas, bisa timbul iritasi, luka kecil, bahkan infeksi. Solusinya gampang, pelan-pelan aja, dan selalu pakai pelumas berbasis air. Risiko ketiga, desensitisasi. Kalau kamu terbiasa dengan pola rangsangan yang sama terus-menerus, otak bisa terbiasa hanya pada itu saja.
Akhirnya bisa jadi susah terangsang kalau bersama pasangan. Makanya penting banget buat variasikan gaya, ritme, dan fokus. Masturbasi bisa menutupi gejala disfungsi ereksi. Banyak pria bisa ereksi saat sendirian, tapi nggak bisa saat bersama pasangan. Ini bisa jadi sinyal gangguan jantung, diabetes, atau masalah hormon. Kalau kamu mengalami ini, jangan anggap remeh, lebih baik konsultasi ke dokter. Risiko kelima berkaitan dengan posisi tubuh. Kalau kamu sering masturbasi sambil duduk di kursi keras atau dengan postur tubuh membungkuk, ini bisa menekan saraf di area panggul. Dalam jangka panjang bisa bikin area genital terasa kebas atau bahkan nyeri. Coba cari posisi yang nyaman seperti berbaring dengan support yang baik. Own an overhand relax. Keenam, masturbasi bisa jadi pelarian emosional. Kalau setiap stres, cemas, atau bosen langsung melampiaskan ke masturbasi, ini bisa berkembang jadi kebiasaan yang nggak sehat. Makanya, penting juga punya cara lain untuk mengelola emosi seperti olahraga, ngobrol, atau sekadar jalan santai. Risiko ketujuh adalah rasa bersalah dan malu. Beberapa pria dibesarkan dengan nilai-nilai yang membuat mereka merasa berdosa atau jijik setelah masturbasi. Kalau rasa ini mengganggu secara mental, akan sangat membantu untuk bicara dengan terapis atau konselor yang terbuka dan positif. Kedelapan, kongesti panggul. Kalau kamu ejakulasi terlalu sering, misalnya berkali-kali dalam sehari, bisa muncul rasa berat atau nyeri di area selangkangan dan testis. Woodley, solusinya moderasi. Dengerin sinyal dari tubuh kamu sendiri. Risiko ke-9, penurunan kualitas sperma. Ini terutama buat kamu yang sedang mencoba untuk punya anak. Ejakulasi setiap hari bisa menurunkan konsentrasi sperma untuk sementara waktu. Untuk hasil terbaik, disarankan jeda 2-5 hari sebelum ejakulasi berikutnya. Dan yang terakhir. Dan yang terakhir, risiko ke-10, ketergantungan pada pornografi. Kalau kamu terlalu terbiasa hanya bisa terangsang dari konten yang ekstrim atau tidak realistis, kamu bisa kesulitan merespon saat bersama pasangan nyata. Solusinya, coba gunakan imajinasi atau kenangan yang menyenangkan, bukan hanya visual dari layar. Nah, jadi sekarang kamu udah tahu ya, kalau masturbasi di usia 50-an atau 60-an ke atas, itu bukan soal boleh atau enggak, tapi lebih ke sadar nggak sih kamu saat melakukannya? Kalau dilakukan dengan rasa hormat terhadap tubuh, nggak berlebihan, dan nggak jadi pelarian, masturbasi bisa jadi alat yang sangat membantu buat menjaga kesehatan dan vitalitas kamu. Tapi kalau kamu ngerasa masih bingung tentang kenapa sih banyak pria mulai kehilangan performa seiring bertambahnya usia, aku udah siapin satu video penjelasan lengkap banget tentang penyebab sebenarnya dan cara alami 7 detik untuk membantu memulihkan kekuatan pria dari akarnya. Kamu bisa klik link yang ada di kolom komentar paling atas atau langsung scan QR code yang muncul di layar. Tonton videonya sampai habis, karena menurutku ini penting banget buat kamu yang pengen solusi natural dan bukan sekedar menutupi gejala. Kalau kamu suka informasi seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan follow channel kami juga ya. Karena di sini, aku Dr. Sinta dan partner aku, Dr. Milkis, dan Dr. Evan bakal terus berbagi informasi kesehatan pria wanita yang jujur, apa adanya, dan jarang dibahas di tempat lain. Dan kalau kamu punya pertanyaan yang belum sempat kejawab, tinggalkan komentar di bawah atau langsung email ke aku di drsintawijaya@gmail.com. Aku akan coba jawab satu persatu di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap percaya diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!